Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai hai hai. Ya, semoga semua dalam keadaan bahagia ya. Let me introduce myself. My name is Rina Sakinah. You can call me Mem Rina because I'm an English teacher at Senior High School in SMA Negeri 5 Takalar di Galesong, Kabupaten Takalar, Provinsi Sulawesi Selatan. Ya, baik. Kali ini saya akan menjelaskan tentang a narrative text. But before I explain about that, seperti biasanya dalam kelas ketika saya mengajar siswa-siswi, saya selalu mendahului dengan bertanya, "How are you today?" Jadi yang membaca maupun yang menonton saat ini bisa mengikuti ya, walaupun secara tidak tatap muka langsung. How are you today? My head, my heart, my body are fresh, fresh, fresh. Yeah, I do repetition ya. Once more. How are you today? My head, my heart, my body are fresh, fresh, fresh. Oke, mengapa demikian dilakukan? Untuk menstimulus diri kita, kepala kita, hati kita, dan tubuh kita, badan kita untuk segar, segar, segar. Karena itu adalah bentuk doa, bentuk harapan agar kita bisa mengikuti proses pembelajaran dari awal hingga akhir bisa dalam keadaan segar seperti itu. Nah, seperti yang telah tampil di layar, kita akan belajar tentang narrative text. Materi ini ada di kelas 10, tentunya di SMA, seperti itu. Oke, next about apa sih narrative text itu? What is narrative text? Naratif teks itu adalah teks yang berfungsi untuk menceritakan suatu kejadian yang tidak nyata atau fiksi. In English, narrative text is a text that functions to describe or to tell about the event that imaginate or memberikan imajinasi kepada pembaca karena dia lebih mengarah ke fiksi. Ya, jadi kalau berbicara tentang narrative text berarti kita berbicara tentang hayalan, tentang eh, fiksi, seperti itu. Nah, tujuan utama dari teks ini adalah untuk menghibur pembaca. So, di sini ketika berbicara tentang narrative text berarti to entertain the reader dengan urutan kejadian yang saling berkesinambungan. Jadi saling nyambung seperti itu. Ya. Jadi saya ulangi ya, di sini ada penjelasan narrative text. Narrative text is text that functions to tell an event that is not real or fictional. Ya, in English like that. Okay. And next, what are the structures of narrative text? Jadi ada beberapa bagian dalam naratif teks itu. Yang pertama adalah orientation, yang kedua complication, yang ketiga resolution, dan yang keempat itu coda. Orientation atau orientasi itu adalah bagian yang merupakan paragraf pembuka yang bertujuan untuk memperkenalkan karakter dan latar. Jadi latar itu berupa tempat, waktu, dan situasi dari cerita tersebut. Kemudian yang kedua yaitu complication. In Indonesia is komplikasi. Bagian di mana konflik pada cerita mulai bermunculan. Kemudian resolusi itu adalah konflik pada cerita mulai mereda atau terselesaikan. Jadi kalau tadi sudah ada pengenalan karakter di awal di orientasi, kemudian ada konflik, ada puncak dari cerita, kemudian ada menuju selesai ceritanya. Itu dimaksud dengan resolution. Jadi konflik pada cerita mulai mereda.
Dan koda atau reorientasi. Jadi tadi kan ada orientasi. Kalau reorientasi, bagian yang menceritakan akhir cerita atau dapat juga menceritakan amanat atau pesan yang dapat diambil dari cerita tersebut. Seperti itu. Jadi saya harap teman-teman sudah mengerti ya tentang apa saja struktur atau susunan dari naratif teks itu. Nah, selanjutnya tentang language used in narrative text. Jadi, tata bahasa yang digunakan dalam menggunakan naratif teks. Ketika menggunakan naratif teks, maka kita menggunakan kalimat lampau, past tense. Jadi bukan simple. Contoh, yang di simple kita gunakan go. Maka di kalimat past tense dalam penggunaannya di naratif teks itu menggunakan went. Jadi bentuk kedua dari kata bentuk pertama seperti itu. The second or the next memiliki keterangan waktu adverb of time. Contoh, once upon a time, one day, yesterday. Nah, kurang lebih seperti itu. Kemudian kata hubung atau time conjunction. Itu misalnya when, suddenly, before, after, until, and etc. Kemudian menggunakan kata kerja aktif, ya, action verbs. Contoh walk, went, ya seperti itu. Nah, seringkali juga menggunakan. Jadi kalau berbicara tentang naratif teks itu sering menggunakan juga direct speech. Jadi kalimat langsung, misalnya my name is Kina. Nah, kemudian setelah itu menceritakan kembali, melanjutkan cerita dari yang telah dia sebutkan dari seorang writer tersebut. Nah, ini adalah types atau jenis-jenis dari naratif teks itu. Ada mitos, ada cerita rakyat, ada dongeng, ada fabel, kemudian ada legenda. Kalau bercerita tentang mitos, maka cerita yang bersumber dari kejadian unik pada masyarakat dan seringkali dianggap sebagai kisah nyata. Ini hanyalah gambaran imajinasi tentang masing-masing gambar. Teman-teman bisa mengambil atau mencari referensi lain, gambar lain yang disuka ya. Ini hanya sekedar contoh gambaran imajinasi tentang types dari naratif teks itu. Nah, selanjutnya cerita rakyat. Kalau bercerita tentang cerita rakyat, maka kisah yang diceritakan turun-temurun dan telah menjadi bagian dari masyarakat. Kemudian dongeng, fairy tale. Jadi kalau berbicara tentang dongeng, mirip dengan cerita rakyat namun kental dengan hal mistis atau em, yang sering buat orang takut misalnya seperti itu, lebih mengarah ke mengantar imajinasi yang lebih tinggi seperti itu. Kemudian selanjutnya adalah fabel. Jadi kalau fabel dalam bahasa Inggris fable itu cerita yang menggunakan personifikasi binatang untuk menggantikan manusia. Seperti itu. Kemudian yang jelas itu legenda. Jadi cerita rakyat yang menggambarkan asal mula suatu daerah atau tempat. Seperti itu. Jadi bisa dibayangkan bagaimana naratif teks itu. Maaf ya saya tidak tampilkan bagaimana misalnya contoh maling kundang seperti itu. Itu bagian dari cerita rakyat yang katanya ada seorang anak yang meninggalkan ibunya dan dia tidak ingin kembali seperti itu dan akhirnya dikutuk oleh ibunya seperti itu. Saya rasa itu saja. Terima kasih banyak atas perhatian teman-teman, Bapak dan Ibu guru, serta anak-anakku sekalian. Semoga yang saya sampaikan dapat bermanfaat. Kalau ada kurangnya mohon dimaafkan. Nanti kita belajar bersama. Silakan berkomentar, komentarnya membangun agar saya bisa lebih giat, lebih bersemangat dalam membuat video-video
pembelajaran, seperti itu. Terima kasih, see you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.